Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Etika dan Budaya, ingin menyampaikan materi yang berjudul Kerusakan Lingkungan dan Keberadaan Hewan yang Terancam. Kami dari kelompok 4, yang terdiri dari saya, Muhammad Agim, Joshua Mulyawan, Leonard Vincent Satria, Aldira Panduwitama, Jovianus Abel Andreas, dan juga Kenny. Bab 1. Latar belakang. Etika merupakan sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau sebuah prinsip moral yang dikenal umum berkaitan dengan lingkungan, cara pandang manusia terhadap manusia, hubungan antara manusia dan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang. Akibat eksploitasi alam terus-menerus mengakibatkan penurunan secara drastis kualitas sumber daya alam seperti lenyapnya sebagian spesies dari muka bumi yang diikuti pula penurunan kualitas alam. Dampak kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akan sangat berdampak buruk. Kerusakan yang telah terjadi tidak dapat dipulihkan dan akan mempengaruhi dasar-dasar alamiah generasi ke depan. Baik, selanjutnya kita masuk bab 2, yaitu landasan teori. Bagian pertama itu terdapat landasan hukum tentang lingkungan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Yang kedua itu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim. Yang ketiga itu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 yang mengatur tentang kegiatan angkutan laut, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan. Yang terakhir itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Bagian kedua, saya akan membahas tentang hukum yang mengatur tentang hewan di Indonesia. Yang pertama itu ada pasal 302 KUHP, yang kedua ada pasal 406 ayat 2 KUHP, yang ketiga itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 pasal 21 ayat 2. Nah, pada section ini kita akan membahas contoh kasusnya, yaitu Gulf of Mexico Oil Spillage atau tumpahan minyak yang terjadi di Teluk Meksiko. Nah, pada malam 20 April 2010 terjadi suatu ledakan pada oil rig Deepwater Horizon yang terletak di Teluk Meksiko yang berjarak hanya beberapa kilometer dari pantai Louisiana. Nah, ledakan ini terjadi karena adanya kegagalan sistem penahan atau sebuah failsafe. Nah, tekanan minyak dan gas tidak sanggup menahan tekanan yang keluar dari tempat pengeboran. Alhasil, pada jam 9.40 malam, minyak dan gas naik ke permukaan rig hingga memicu terjadinya ledakan dan tenggelamnya oil rig milik perusahaan BP tersebut. Nah, setelah kejadian tersebut, pipa dari rig mengeluarkan minyak hingga 60.000 barel per harinya. Beberapa cara dilakukan untuk memperlambat tumpahan minyak ke dalam laut, contohnya dengan membuat sebuah kubah penutup pipa yang bocor. Namun, hal tersebut menjadi solusi sementara. Dan pada akhirnya, pada bulan Juli, BP melaksanakan prosedur yang disebut static kill dengan memasukkan lumpur secara keseluruhan ke dalam BOP atau blowout preventer yang sebelumnya gagal. Nah, ketika tekanan pipa minyak setelah stabil, semen akan dimasukkan untuk menutup pipa secara permanen. Upaya pembersihan kontaminasi air laut juga dilakukan seperti membakar minyak yang tumpah agar tidak merambat ke perairan terdekat. Dan pihak yang membantu juga menaburkan semacam dispersant ke dalam air yang tercemar. Ya, selanjutnya, sekitar 1.400 paus dan lumba-lumba telah ditemukan terdampar pada akhir tahun 2015. Angka yang hanya mewakili sebagian kecil dari hewan yang terkena dampak itu. Meskipun jumlah hewan mati mulai berkurang, penurunan kesuburan lumba-lumba tetap terjadi. Diduga karena peristiwa ini merupakan kematian terbesar di Teluk Meksiko. Jika kejadian seperti ini kerap terjadi, bukan tidak mungkin generasi masa depan akan merasakan akibat yang ditimbulkan, seperti punahnya spesies binatang, kualitas air yang tidak bersih, dan ketidakseimbangan rantai makanan yang ditimbulkan akibat punahnya spesies binatang.
Oleh karena itu, beberapa upaya pencegahan agar hal tersebut tidak terjadi kembali, pemerintah dan perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas berupaya untuk membuat peraturan serta penanganan jika tumpahan minyak kembali terjadi. Namun hal tersebut tidak menghentikan pengeboran minyak secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri tanpa memikirkan kelangsungan ekosistem yang ada pada perairan tersebut. Terkait tumpahan minyak, pemilik kapal dapat dikenakan tanggung jawab dalam suatu kecelakaan. Oil spillage dapat terjadi karena kegagalan dalam sistem tekanan minyak dan gas. Solusi sementara untuk memperlambat penyebaran dengan membuat kubah penutup pipa yang bocor. Pembersihan bisa dilakukan dengan membakar dan menaburkan semacam dispersan ke air dalam yang tercemar. Kebocoran ini juga menyebabkan ribuan hewan tertutup dengan minyak. Pemerintah dan perusahaan membuat peraturan dan regulasi jika ada tumpahan minyak terjadi kembali. Namun peraturan ini tidak menghentikan pengeboran secara ilegal oleh pihak yang tidak tanggung jawab. Untuk kritik dari kelompok kami, yaitu British Petroleum, merupakan perusahaan besar asal Inggris yang bergerak pada bidang perminyakan. Mereka mempunyai protokol yang kurang ketat dan standar operasional prosedur yang kurang terorganisir demi mencegah dan atau menanggulangi kejadian seperti ini. Kedua, langkah pertanggungjawaban yang seharusnya untuk lebih berkelanjutan terhadap pihak yang dirugikan peristiwa yang terjadi di lingkungan alam yang masih asri. Ketiga, perawatan yang kurang rutin terhadap alat-alat dan infrastruktur yang berujung pada kebocoran langsung ke laut lepas. Yang keempat, absennya alat fail-safe line atau backup plan menyebabkan kesalahan satu titik yang berujung pada kebocoran yang besar, laut tercemar, pekerja dirumahkan, dan bahkan satwa laut yang terkontaminasi oleh minyak bumi. Kecepatan dalam menanggulangi masalah dinilai kurang karena telah menyebabkan banyak satwa laut, termasuk ribuan paus dan lumba-lumba, terdampar. Kemudian, untuk saran dari kelompok kami, yaitu yang pertama adalah diperlukannya pemeriksaan rutin terhadap alat-alat dan infrastruktur demi menghindari dan mencegah hal serupa terjadi. Diperlukan juga backup fail-safe system sehingga dapat menanggulangi jika terjadi error yang serupa pada sistem fail-safe yang utama. Diperlukan juga standar operasional prosedur yang efektif dan terorganisir agar mencegah kerugian yang dapat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah diperlukannya tindakan pemulihan lingkungan dengan cara pengembangbiakan pelestarian lingkungan yang tercemar agar kelestarian lingkungan yang tercemar tetap terjaga sebagaimana mestinya. Demikian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami.